Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sahabatku sekalian, kita tentu tahu bahwa setiap manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Karena manusia dilahirkan dengan martabat, derajat, hak, dan kewajiban yang sama. Pada dasarnya manusia diciptakan dalam kelompok ras atau etnis yang berbeda-beda, yang merupakan hak absolut dan tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, manusia tidak bisa memilih untuk dilahirkan sebagai bagian dari ras atau etnis tertentu. Adanya perbedaan ras dan etnis tidak berakibat menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban antar kelompok, ras, dan etnis dalam masyarakat dan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, pada pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan pada pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Dan pada pasal 1 angka 3 yang dimaksud dengan etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan. Penghapusan diskriminasi ras dan etnis bertujuan mewujudkan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, keserasian, keamanan, dan kehidupan bermata pencaharian di antara warga negara yang pada dasarnya selalu hidup berdampingan. Perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dari penghapusan diskriminasi ras dan etnis adalah perbuatan rasisme. Salah satu contohnya adalah perbuatan rasisme yang diduga dilakukan oleh salah seorang politisi partai kepada salah satu mantan komisioner Komnas HAM yang dilakukan melalui media sosial dengan mengunggah salah satu foto mantan komisioner Komnas HAM yang kemudian foto tersebut disandingkan dengan foto hewan gorila disertai dengan narasi yang diduga masuk dalam perbuatan rasisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rasisme diartikan sebagai rasialisme, di mana rasialisme adalah prasangka berdasarkan keturunan bangsa, paham bahwa diri sendiri adalah ras yang paling tinggi. Tanpa disadari, terkadang kita mengeluarkan kalimat atau perilaku yang berujung pada aksi rasisme, menyinggung perasaan orang lain yang melibatkan ras dan etnis, mulai dari candaan yang tidak pantas, penghinaan, permusuhan, kebencian, pemanggilan atau penyebutan nama yang diarahkan pada seseorang karena ras dan etnis, dan lain-lain. Salah satu perbuatan yang bermuatan rasisme adalah perbuatan yang dilakukan oleh politisi partai terhadap mantan komisioner Komnas HAM, seperti menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena ras dan etnis dengan memuat gambar atau foto yang berisi tulisan yang disebarluaskan atau dibagikan di tempat umum seperti melalui media sosial yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain. Sanksi bagi pelaku yang sengaja menunjukkan kebencian
atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 16 junto pasal 4 huruf B angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dengan ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Selain itu, karena pelaku melakukan perbuatan tersebut melalui informasi elektronik dengan menggunakan media sosial, maka pelaku juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 45A junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selain itu, secara umum pelaku rasisme juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana berupa pidana penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500 yang jika dikonversi menjadi Rp4.500.000. Pada pasal 156 dikatakan, barang siapa menyatakan di muka umum perasaan kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan isi negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Perkataan golongan dalam pasal ini berarti tiap-tiap isi negara Republik Indonesia yang berbedaan dengan suatu atau beberapa bagian isi negara lain karena rasnya, negeri asalnya, tempat asalnya, keturunannya, kebangsaannya, atau kedudukannya menurut hukum tata negara. Sahabatku sekalian, mari kita gunakan media sosial untuk saling berkomunikasi, berinteraksi dengan menggunakan kata-kata yang baik dan sopan. Hindari membuat, membagi, dan menyebar kata-kata, gambar, foto, maupun video yang bermuatan kebencian dan permusuhan terhadap suku, agama, ras, etnis, dan adat istiadat yang ada di negara kita. Ingat, semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi satu jua. Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan bukti keanekaragaman Nusantara yang patut dijunjung tinggi serta saling menghargai perbedaan. Sahabatku sekalian, demikian tentang sanksi bagi pelaku rasisme. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.